Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial bagi mahasiswa bimbingan saya. Tutorial ini berkaitan dengan bagaimana kita mensitasi suatu buku, bagaimana kita mensitasi suatu artikel dalam suatu jurnal tertentu, dan bagaimana kita membuat daftar pustakanya supaya tidak ada suatu artikel rujukan yang tidak termuat dalam daftar pustaka, ataupun tidak ada artikel atau rujukan kita yang tidak termuat di dalam badan skripsi atau proposal kita, sementara di daftar pustaka itu ada. Jadi kali ini kita akan mencoba itu menggunakan Mendeley. Jadi nanti bagaimana tutorial untuk mendownload dan menginstal Mendeley-nya bisa teman-teman search di YouTube. Terkait cara penggunaannya di sini akan saya berikan. Misalnya kita buka dulu suatu file Microsoft Word. Misalnya kita punya bab 2, kita punya bab 2 tentang kajian pustaka, misalnya berkaitan dengan hasil belajar, kemudian media pembelajaran misalnya, maka kita akan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan hasil belajar dan media pembelajaran. Jika kita mau mencari referensinya dalam sebuah buku, boleh saja misalnya kita mencari di Google Books gitu, mencari bukunya, maka kita masuk ke dalam tab Google Books. Lalu di sini kita cari tentang hasil belajar. Maka di sini kita akan dapatkan beberapa buku yang akan memuat definisi tentang hasil belajar. Misalnya kita cari definisinya, hasil belajar adalah. Kita akan dapatkan di sini. Nah, misalnya kita dapatkan satu yang ada di sini. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini sudah dicantumkan ini, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka menerima pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Maka ini yang kita kutip di dalam badan skripsi. Kita bisa mengatakan hasil belajar adalah itu. Disitu bilang apa? Kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka menerima pengalaman belajar. Setelah mereka menerima pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Jadi, apa yang kita kutip ini adalah sama persis dengan tulisan yang ada di dalam buku ini. Sama persis. Sehingga
Jika dia sama persis, maka kita harus menulisnya dalam tanda petik 2 seperti ini. Itu. Tetapi jika kita mengubahnya, hasil belajar merupakan, misalnya kita edit, merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka belajar. Setelah kemampuan yang dimiliki siswa setelah, misalnya kita hapus yang ini, setelah pengalaman belajar dalam proses pembelajaran, maka ini sudah tidak persis sama dengan yang tadi, sehingga kita bisa membuang kutipan kedua, gitu, hingga di sini. Nah, sekarang bagaimana kita menginsert citasi tadi ke dalam badan proposal ini? Maka kita akan menggunakan Mendeley di sini. Kita bisa klik reference di sini kalau itu sudah terinstall ya. Ini kita save dulu. Kita save saja ini, misalnya kita taruh di download saja. Ini nama kajian pustaka. Maka kita bisa insert ini dengan Mendeley. Kita buka Mendeley. Itu akan ada di tab reference. Kalau memang kita sudah menginstal reference-nya. Nah, sekarang Mendeley-nya sudah kebuka, lalu kita pilih yang ini, American Psychological Association 7 editions. Kemudian kita pilih dan setelah itu kita bikin folder baru di sini, karena ini adalah yang baru. Misalnya kita bikin folder baru, misalnya ini namanya citasi tutorial. Nah, kemudian siapa tadi penulisnya, kita insert di sini secara manual. Sini boleh saja kita klik kanan di sini, entry manual atau add entry manual. Ada add file, add folder, add entry manual. Setelah kita klik add entry manual, kita perhatikan di sini tipenya, apakah dia artikel jurnal atau buku. Karena tadi itu adalah buku, kita klik buku di sini. Lalu kita menuju ke Google Books-nya, judul bukunya apa, ini judul bukunya. Atau kita balikkan ke awal supaya kita bisa melihat judul bukunya. Ini kita drag ke atas. Model pembelajaran. Jadi judulnya adalah model pembelajaran. Mastery learning. Gitu ya. Di sini. Model pembelajaran Mastery learning. Siapa penulisnya? Ya, kita cek siapa penulisnya. Ini ditulis oleh Endang Sri Wahyuni SAG. Tapi nanti dalam pengutipannya gelarnya ini tidak kita tulis. Endang Sri Wahyuningsih. Tulis namanya huruf besar pertama, Endang Sri Wahyuningsih. Oke. Kemudian kita lihat tahunnya. Ini namanya Endang Sri Wahyuningsih. Kemudian bukunya kita lihat tahun berapa bukunya. Sini kita cek di halaman berikutnya, tahun 2020. Ini ya, dicetak oleh, ini tahun 2020, dicetak oleh Dipublish, atau penerbitnya oleh Dipublish. Di mana ditulis ini di Sleman. Sini di tahun 2020, di mana di Sleman gitu.
Yogyakarta boleh, kotanya boleh. Publishnya di publish, nah itu ya, saja kita save, maka dia akan muncul di sini. Setelah kita insert ya secara manual di sini, maka di sini kita tinggal insert, kita insert citation, kemudian muncul ini, kita akan klik go to Mendeley, baru kita pilih yang tadi, kemudian klik cite ini, maka dia akan mengutip secara otomatis seperti ini. Kemudian jangan lupa di bawahnya kita buatkan daftar pustaka gitu ya. Daftar pustakanya tinggal kita klik sini, insert bibliografinya. Nah, ini akan muncul yang ini. Kita tuliskan di sini daftar pustaka. Maka dia akan otomatis masuk ke dalam sini. Kemudian misalnya di sini kita cari artikel lain gitu, atau kita cari judul buku yang lain yang berkaitan dengan hasil belajar gitu. Misalnya ini kita dapatkan ini. Nah, di sini misalnya menurut Nana Sujana, hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes. Nah, kita bisa insert lagi di sini. Nah, jadi dia mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar. Jadi di sini kita bisa hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar. Nah, ini menurut Nana Sujana tadi kan. Ini kita edit dulu. Nah, ini kan ada kutipannya tadi. Nah, dari siapa? Dari ini. Kita cek saja ini halaman terdepannya siapa. Nah, jadi ini Sutrisno. Kita add di sini secara manual di Mendeley-nya gitu. Add manual, masih dalam folder citasi tutorial. Add manual. Tadi jenisnya buku, judulnya apa? Tadi judulnya adalah meningkatkan minat dan hasil belajar gitu. Meningkatkan minat dan hasil belajar TIK. Meningkatkan minat, judulnya meningkatkan, jangan dibesarkan ya, huruf pertama saja yang besar. Meningkatkan minat dan hasil belajar TIK, materi topologi jaringan, materi topologi jaringan. Siapa penulisnya? Penulisnya kita pilih Sutrisno, namanya Sutrisno. Kemudian tahun berapa gitu, tahun berapa kita cek di sini. 2021 ya, 2021. Kemudian diterbitkan oleh Ahli Media di Malang. Nah, ini tahunnya 2021, diterbitkan di Malang oleh Ahli Media. Ahli Media. Lalu kita save. Jadi 2 baru 2. Kemudian kita insert ke sini.
Ini menurut siapa? Tadi kita klik reference, kemudian insert citation pada bagian Mendeley itu, kemudian kita klik citation now, baru kita cite. Nah, maka dia akan muncul di sini. Lalu kita atur ini supaya rata kiri kanan seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini, pasti dia akan otomatis terinsert di daftar pustaka. Nah, dia akan otomatis terinsert di daftar pustaka, sehingga tidak ada kutipan yang tidak akan terinsert di daftar pustaka atau di dalam citasinya di sini. Misalnya kalau kita mau insert dari jurnal, maka kita bisa mencari jurnal di Garuda. Misalnya kita klik Garuda, ini setnya garuda-green.go.id. Maka kita akan dibawa kepada situs Garuda. Di sini kita bisa klik atau searching artikelnya tentang hasil belajar matematika gitu. Nanti kita akan dibawa ke ini. Akan banyak artikel terkait dengan hasil belajar. Kemudian ini kita tinggal download aja PDF-nya, ini full PDF ini kita download. Nah, ini kita sudah download ya, ini dia. Nah, kalau artikelnya sudah kita download seperti ini, kemudian di sini di abstraknya ini dia bilang apa? Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan hasil belajar, lokasi, kemudian di sini kita lihat ya hasil. Nah, di sini diperoleh bahwa setiap penelitian tindakan kelas rata-rata pada siklus 1 gitu. Jadi dengan menerapkan TPS, ternyata hasil belajarnya meningkat. Nah, di situ kita bisa tulis di sini hasil belajar matematika meningkat setelah pembelajaran dengan TPS. Nah, ini menurut siapa tadi kan? Karena tadi itu sudah kita download, maka kita tidak perlu insert secara manual di sini, tapi kita bisa add file di sini. File, lalu kita cari tadi itu hasil downloadnya akan berada di download di sini. Belum ke save ya, kita save dulu. Oke, Garuda ini namanya, kita save. Nah, sekarang dia sudah ke download. Jadi sekarang kita bisa mencarinya di sini. Kita add file, di download tempatnya. Ini dia. Klik, kalau kita open, maka dia akan terinsert sendiri di sini dengan judulnya apa, artikelnya apa, volumenya berapa gitu. Hingga kalau kita tinggal masukkan di sini, dia tinggal otomatis kita klik, kita masukkan di citasi kita, tinggal kita klik reference, insert citasi, kemudian kita klik saja sini, lalu kita citasi gitu. Maka dia akan muncul di sini tanpa kita harus ketik secara manual kalau filenya sudah kita download. Nah, ketika dia sudah ada di sini, maka di daftar pustaka pun akan terisi secara otomatis seperti itu, dan dia sudah akan tersusun secara alfabet, sehingga tidak ada yang akan terlewatkan setiap citasi itu. Ini tinggal kita rapikan saja, ini sudah ada kiri kanan. Lalu bahasanya tinggal kita atur ini supaya dia tidak menjadi barisan kutipan seperti ini. Tapi bisa kita tambahkan dengan argumen kita di sini. Misalnya, hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar. Hasil belajar matematika meningkat setelah pembelajaran dengan TPS, seperti itu. Jadi seperti ini ya, kita menginsert kutipan di dalam bab 2-nya ataupun di bab 1, dan di bab lain juga seperti itu.
Tinggal di sini dia akan otomatis masuk ke dalam daftar pustakanya. Oke. Jika ada pertanyaan nanti tolong ditanyakan di grup ya. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan terkait bagaimana menulis kutipan dan membuat daftar pustakanya supaya tidak ada artikel jurnal yang terlewatkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.